Kembali di What's Going On, pemirsa, saham Grab Holdings Ltd mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari 1 tahun terakhir. Ya, kondisi ini terlihat setelah Grab melaporkan perlambatan pengeluaran karena penurunan permintaan pelanggan akibat inflasi yang lebih tinggi dan juga kenaikan suku bunga. Saham Grab Holding Ltd mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari 1 tahun terakhir. Kondisi ini terlihat setelah Grab melaporkan perlambatan pengeluaran karena penurunan permintaan pelanggan akibat inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan suku bunga. Meskipun perusahaan yang berbasis di Singapura ini melaporkan kerugian kuartalan yang lebih kecil, perusahaan ini mengatakan bahwa nilai barang dagang kotor atau GMV hanya tumbuh 3% dalam periode Januari hingga Maret, menjadi 4,96 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut turun dari 24% secara tahunan dibandingkan tahun 2022 lalu dan meleset dari perkiraan analis yang menaksir sebesar 5,22 miliar dolar Amerika Serikat. Saham Grab ditutup 15% lebih rendah pada level 2,75 dolar Amerika pada hari Kamis. Dan ini adalah penurunan terbesar sejak Maret 2022. Pertumbuhan penggunaan jasa layanan juga melambat karena persaingan di pasar pemesanan kendaraan dan pengiriman di Asia Tenggara yang semakin ketat. Grab juga lebih lambat dalam mengurangi biaya dibandingkan para pesaing regionalnya, yakni ketika Asia Ltd dari Singapura dan Goto Group dari Indonesia. Setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, Grab memprediksi akan mencapai titik impas pada kuartal terakhir tahun ini. Namun secara laba bersih perusahaan ini masih jauh dari profitabilitas. Pada kuartal pertama 2023, kerugian bersihnya menyempit menjadi 244 juta dolar Amerika dari 423 juta dolar Amerika pada tahun 2022 sebelumnya. Seperti perusahaan sejenis, Grab berusaha meyakinkan para investor tentang prospek pendapatan jangka panjangnya, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kenaikan biaya dan persaingan yang ketat membebani margin di pasar Asia Tenggara, di mana konsumen memiliki daya beli yang terbatas. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Jadi memang persaingannya ketat gitu ya. Kalau di Asia mungkin ya saingannya dengan Sea, ataupun mungkin kalau bicara mengenai market Indonesia saingannya dengan Goto gitu ya. Jadi makanya kemudian seperti yang tadi disampaikan ada kerugian, tapi secara proyeksi Grab sendiri akan impas di semester akhir di tahun ini. Impas itu berarti ini ya. Udah nggak rugi lagi, tapi belum untung. Belum untung. Memang profitnya kayaknya agak sulit dicapai untuk saat ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan ya kayak misalnya efisiensi pemutusan hubungan kerja bisa diminimalisir juga ya. Betul sekali.